Ya, kita informasi berikutnya nih, pemilik mobil yang kendaraannya diduga ditabrak mobil berplat dinas TNI dan mengaku adik seorang jenderal melaporkan kasusnya ke Bareskrim Polri. Sebelumnya video percekcokan keduanya pemirsa yang terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu mendapat perhatian luas di dunia maya. Pemilik mobil yang kendaraannya diduga ditabrak mobil Fortuner berplat dinas TNI akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri hari ini. Akibat insiden tersebut, mobil milik pelapor Marcelina Deka mengalami rusak di bagian depan lantaran diduga ditabrak dengan sengaja beberapa waktu lalu di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek. Sang penabrak mengaku sebagai adik dari seorang jenderal TNI. Video insiden tersebut yang memperlihatkan cekcok antara keduanya pada Rabu 10 April 2024 lalu pun viral di media sosial. Atas nama siapa? Kakak saya jenderal. Atas nama siapa? Tony Abraham cari. Ya, tapi mana siapa? Bapak lagi mana rasa? Dalam video tersebut terlihat salah satu pengendara tak terima lantaran mobilnya ditabrak oleh sebuah mobil Fortuner berplat dinas TNI pada saat antre masuk rest area. Pengendara mobil berplat dinas TNI tersebut mengaku bahwa dirinya adalah adik seorang jenderal TNI. Setelah keributan terjadi, pengendara berplat mobil dinas tersebut pun menabrak mundur mobil pelapor sehingga mengalami kerusakan di bagian depan mobil. Enggak sabaran. Kalau Bapak. Ngapain sih ribut lagi? Kalau Bapak deh. Pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian dan tak bertanggung jawab. Ngapain sih ribut lagi? Laporan polisi, ya, sudah terima laporan polisi. Kita melaporkan seseorang yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana melanggar pasal 170 KUHP, ya kan, yang dimana telah terjadi insiden lalu lintas pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 di tol Jakarta Cikampek KM 57 Kelurahan Gunung Tirta Kecamatan Kelari Kerawang. Ditemui usai melaporkan kasus tersebut, pemilik mobil mengatakan peristiwa itu berawal pada saat dirinya dan keluarga hendak beristirahat di rest area saat mudik Lebaran. Tapi itu dia malah nyalahin saya duluan dan bilangnya kamu yang nabrak duluan gitu loh. Maksudnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur, saya ada di jalur untuk antri masuk rest area. Tapi ya itu dari bahu jalan aja tuh sebenarnya kan itu udah harusnya nggak boleh gitu, karena itu untuk urgent, kita semua tahu. Nah terus akhirnya setelah itu dia maju ke depan mobil saya, dia rem mendadak, saya kira kita mau turun ngomong baik-baik gitu kan, tapi ternyata dia malah nabrak mobil mundur gitu loh. Jadi ya itu maksudnya kebetulan di dalam mobil kita ada anak kecil, semua shock jadinya kan, kaget gitu kan. Akhirnya ya udah. Pelapor berharap agar kasus tersebut segera diproses karena hingga saat ini pengendara yang mengaku adik jenderal TNI tersebut tak bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial mengenai pengemudi angkuh berplat dinas TNI yang menabrak kendaraan lain di salah satu ruas tol beberapa waktu lalu. Ternyata plat nomor dinas seperti ini pun pemirsa mudah untuk dibuat tiruannya alias palsu. Plat nomor seharusnya menjadi salah satu identitas yang melekat pada kendaraan milik pribadi ataupun pada suatu instansi. Namun, kini banyak pihak yang menyalahgunakan plat nomor kendaraan untuk kepentingan pribadi. Salah satunya karena mudahnya cara mendapatkan plat yang diinginkan. Meski terdapat ciri khas pada setiap jenis plat nomor, para pembuat plat nomor yang biasa berjualan di pinggir jalan ini mengaku mudah saja membuat tiruannya. Bahkan untuk plat dinas sekalipun dengan harga yang terjangkau. Nah ini kan kalau itu kan plat biasa bang, mungkin kalau plat yang dinas nih yang TNI mungkin dapat dijelasin bang. Ini cara melihat asli atau enggaknya itu dari mana ya bang biasanya membedakannya? Kan kalau yang ini ada logonya, kalau yang ini kan kelihatannya nggak ada nih bang. Biasanya sih dari chat itu, dari chat yang ngebedain itu. Karena kan kalau palsu kayak samar-samar kayak gini nih,
Nah ini palsu nih. Kadang kan kalau kalau asli dia nggak kayak gini nih pinggirannya itu. Oh, terus catnya juga mungkin warnanya gimana? Warnanya beda, warna catnya. Warna catnya beda? Iya, kayak dari kuningnya itu beda. Kayak ini hijaunya juga beda kalau asli. Kalau ini kan replika. Meski memang terdapat perbedaan dengan yang asli, terutama pada bagian logo Samsat untuk plat biasa dan warna bagi plat dinas, tapi diakui oleh pembuat plat sulit untuk ditiru. Menurut para pedagang, pesanan plat nomor kendaraan ini meningkat seminggu sebelum dan setelah Lebaran. Dari Jakarta, Zinedine Duhan, Muhammad Rafi, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan seputar insiden yang terjadi di rest area di tol Jakarta Cikampek, ada rekan kami Windy Wellingtonia yang saat ini tengah berada di Polda Metro Jaya. Ya, Windy, apa saja perkembangan terbaru dari kasus tabrakan ini yang menggunakan plat nomor dinas palsu, dan kabarnya hari ini pemilik kendaraan yang ditabrak melaporkan kasus ini. Seperti apa, Windy? Ya, benar sekali bahwa dari pihak kepolisian telah menangkap pengemudi dari mobil Fortuner yang menggunakan plat dinas TNI palsu dari yang merupakan milik dari Purnawirawan Marsikal Bintang 2. Nah, bagaimana lantas dari pihak pengemudi Fortuner tersebut bisa mendapatkan plat dinas TNI tersebut, dan bagaimana pula plat dinas TNI tersebut bisa dipalsukan? Kita di sini bersama dengan Kanit 2 Subdit 3 Respopol Polda Metro Jaya, Kompol Anggi Fauzi Hasibuan yang akan menjelaskannya. Selamat sore, Bang. Sore, Mbak. Ya, di depan kami ini juga merupakan barang bukti yang sudah digelar tadi. Ini adalah barang bukti dari pengemudi Fortuner yang menggunakan plat dinas TNI palsu. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah palsu ya? Siap. Siap. Nah, apa yang membuat atau yang mencirikan bahwa ini adalah plat nomor milik dinas TNI palsu? Untuk terkait dengan plat ini, kenapa dikatakan palsu? Sebenarnya plat nomor ini memang dikeluarkan oleh Mabes TNI sendiri. Sebenarnya. Namun data di dalamnya itu, maksudnya teregistrasi di dalam plat nomor ini, dulu itu memang punya kerabat dari pelaku tersebut. Namun tadi sudah dijelaskan pada saat press release, pada tahun 2018, itu tidak diperpanjang oleh yang bersangkutan, sehingga dari pihak Mabes TNI tersebut menghapus nomor tersebut, tidak dipergunakan lagi dengan nama yang sebelumnya. Di tahun 2020 diajukanlah oleh lapor terkait dengan pembuatan nopol bantuan dinas. Kemudian diterbitkan kembali dengan nomor yang sama, tapi dengan data pemilik yang berbeda, dengan jenis kendaraan yang berbeda, yaitu Pak Asep, Perseda Asep tersebut. Siapa yang bisa menerbitkan nomor dinas TNI ini? Dalam hal ini kemarin kami berkoordinasi dengan Detasmen Markas dari Mabes TNI di Cilangkap. Nah, ada ciri-ciri khusus tidak, misalkan kalau kita melihat dari plat ini, adakah perbedaan dengan plat yang asli? Terkait dengan fisik ya, kalau dari nopol ini jujur kami tidak tahu, karena kami ini kan yang mengeluarkan produk kan dari TNI. Tapi kalau dari milik Polri sendiri biasanya itu ada lambang Korps Lalu Lintas yang di situ yang mungkin susah untuk dipalsukan karena itu seperti ini. Nah, ini kan akhirnya bisa diketahui bahwa ini adalah palsu, ini karena ada laporan dari pihak yang memang memiliki nomor ini sebelumnya, begitu ya, Bang. Nah, dengan adanya maraknya plat nomor palsu ini, mengapa begitu mudah masyarakat untuk mendapatkan plat nomor palsu? Seperti saya bilang tadi, itu banyak yang kayak disampaikan oleh Kolonel Jeffrey tadi, dari marketplace sendiri ada yang menawarkan jasa-jasa seperti itu. Nah, orang awam mungkin merasa, oh ternyata bisa dengan pengurusan seperti itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu, karena orang awam tersebut tidak tahu apa yang membedakan antara yang plat dinas asli dengan yang palsu. Karena memang ternyata
tidak terlalu signifikan ya kalau dilihat secara sepintas ini memang sangat-sangat mirip dengan yang aslinya ya. Jadi pada saat dicek nanti dilihat registrasinya, loh kok tidak terdaftar, tapi kok ada nama itu, atau kalau tidak seperti yang saya bilang tadi Mbak, namanya nomornya sama tapi terregistrasi namanya nomornya sama, terregistrasi namanya itu kok beda gitu. Iya, artinya membutuhkan langkah-langkah yang lebih lama, tidak bisa hanya langsung untuk... Tidak bisa, itu sangat... Nah, himbauan ya untuk masyarakat ya, mungkin ketakutan melihat plat nomor TNI padahal sebenarnya bukan yang asli, ini seperti apa? Ya, kalau menurut saya, aparatur negara yang sebenarnya itu yang asli itu biasanya mereka dalam hal menggunakan hal nopol maupun atribut-atribut dinas, biasanya mereka itu akan lebih menjaga sikapnya Mbak. Dia takut, dia tidak akan membuat hal yang menjadi sorotan sehingga yang nantinya menjadi viral dan akan juga merugikan bagi anggota tersebut. Baik, terima kasih Ya. Bang Anggi dan juga tadi pemirsa, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi masukan. Tentu ini juga menjadi PR kita semua sebagai masyarakat bahwa tidak hanya aparat saja yang harus berjaga sikap, tapi masyarakat juga harus menjaga sikap. Kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Windy Wellington ya mengabarkan langsung dari Polda Metro Jaya.